bisnis, untungnya besar sekali, bisnis pertanian pangan. Nah kita masih coba-coba alternatif bahan kimia dicampur oplos. Apa itu? Mau bertani, mau gimana Bapak Ibu mau kaya? Seperti itu ya, bertani susah, terus miskin, terus seperti itu. Semua bahan kimia dibeli, dioplos, dicoba. Halah, susah juga kita ini ya. Buka wawasan kita Bapak Ibu, ini bisnis ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat perkebunannya Bapak Supriyatna. Nah, sudah Bapak Ibu lihat kan? Itu standarnya. Mau seperti itu, rubah pola pikir. Seperti itu. Mau seperti Bapak Supriyatna, mau seperti Bapak Irwan, mau seperti Bapak Ibu yang lain. Rubah otak, pola pikir kita. Supaya bisa sama seperti itu. Kalau enggak, kita coba-coba bahan kimia terus. Akhirnya bukan tanaman subur kita yang mati. Karena terkena residu kimia. Yang orang kimia sendiri takut olah-olah itu. Anda nggak punya pemahaman, dengar video dari YouTube, tutorial dari orang tolol, campur-campur, akhirnya mati sendiri. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai. Pertanyaan dari Bapak Supriyatna ini apa? Interval pemupukan dan dosis. Jadi minta saya racik pupuk vegetatif, generatif, dan transisi. Untuk jambu kristal supaya lebih optimal lagi. Ini kalau saya lihat dari perkebunan, pupuk yang disiapkan dan perawatan, Bapak Ibu, ini kelasnya ekspor. Seperti itu, ini jambu ini diekspor pasti. Atau tempat penjualan barang-barang yang buah-buahan yang mutunya tinggi kualitasnya. Harganya langit ini. Seperti itu ya. Kemudian sudah, racik pupuk, oke. Interval pemupukan, oke. Kemudian apalagi yang diminta? Aplikasi kocor dan tabur, oke siap. Kemudian supaya buah besar, kulit glowing, ya. Buahnya besar, kulitnya glowing, oke. Kemudian rasa, renyah, manis, ya. Tekstur dan lain sebagainya. Kemudian hama dan penyakit yang bisa saya obati dan saya bisa antisipasi, dan berikan pestisida apa yang cocok untuk tanaman. Jadi dulu sebelum saya meracik ya untuk Bapak Supriyatna. Yang pertama, nanti untuk pupuk kalnit ya, tidak usah dipilih ya, pupuk kalnit atau pupuk kalinitra. Itu Bapak bisa pilih. Ini kan sama nih. Kalnit, kalinitra, karate plus boroni. Ini ada 3. Ini sama ini. Kalinitra, kalnit, karate plus boroni. Ini sama. Pupuknya kalium nitra juga. Ya, sama ini. Jadi bisa dieliminasi. Di sini saya eliminasi ya. Pupuk kalinitra nggak usah digunakan. Pupuk kalinitra tidak usah dibeli lagi. Cukup kalnit saja. Kemudian untuk karate plus boroni juga tidak perlu digunakan lagi, tidak perlu dibeli lagi karena sudah ada VitaFlex mikronya. Ya, cukup kalsium nitrat kita dapat dari kalnit. Ya, dan untuk kalsium amonium nitrat kita dapat dari cantik. Sudah selesai itu. Kalinitra tidak usah dibeli, karate plus boroni juga cukup, tidak usah dibeli lagi. Ya, baik. Sekarang kita sekarang kita masuk pada racikan. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Supriyatna dari Batam ya, jauh sekali ini dari Batam. Saya tidak meracik pupuk vegetatif ya, Pak Supriyatna ya. Saya tidak meracik lagi pupuk vegetatif. Yang saya racik untuk Bapak ini adalah pupuk transisi, persiapan bunga berikutnya, pembuahan berikutnya, dan pupuk generatif untuk pembesaran buah. Kenapa tidak vegetatif Bapak? Karena tanaman Bapak yang Bapak kirimkan itu di perkebunan Bapak usianya paling muda itu 1 tahun. Untuk jambu kristal vegetatif yang diperbanyak dari stek, cangkok, okulasi, itu kalau usia 1 tahun itu sudah berbuah, sudah menghasilkan hasil, dan dia akan terus berbuah. Ciri-ciri jambu ya, jambu biji. Dia berbuah ya berbuah terus. Ada jedanya 1-2 bulan, istirahat istilahnya, menopause. Lalu dia setelah 1-2 bulan pemulihan, dia berbunga lagi, berbuah lagi. Begitu seterusnya. 1 tahun itu bisa 2-3 kali berbuah ya musimnya. Jadi dia sekali berbuah ya berbuah terus. Ada jeda yang membuat dia tidak rutin berbuah terus. Ada jeda sekitar 1 bulan atau 2 bulan itu dia istirahat ya. Tetapi setelah itu dia berbuah lagi terus. Nah, makanya vegetatif tidak saya buat. Karena itu vegetatif pertumbuhan awal waktu Bapak beli bibit. Sedangkan di tempat Bapak ini sudah generatif semua. Dari usia 1 tahun sampai 3,5 tahun ke 4 tahun kan. Kita mulai dari transisi. Nah, untuk transisi ini pupuk yang kita ambil, yang saya ambil ya dari semua pupuk yang Bapak siapkan. Yang pertama NPK Mutiara Merauke ya. NPK 16 dari Merauke. Dia punya nitrogen 16, fosfor 16. Nitrogen ini dalam bentuk amonium nitrat ya. Amonium dan nitrat. Jadi langsung dimakan tanaman. Kenapa tidak kasih urea Pak? Yang pertama, Bapak Supriyatna tidak menyiapkan urea. Yang kedua, tanaman ini siklusnya cepat. Dari berbuah ke berbuah lagi sangat cepat ya. Dia berbuah 4 bulan atau 3 bulan kemudian dia berbuah lagi. Jadi otomatis kita perlu pupuk yang fast, pupuk yang cepat. Makanya Bapak Supriyatna siapkan pupuk-pupuk ini. Bapak Ibu lihat pupuk hidroponik semua. Karena Bapak Supriyatna tahu siklus dari jambu kristal ini cepat. Anda kasih pupuk yang lama, keburu berbuah buahnya ya. Kita pakai NPK 1616, kemudian pupuk cantik. Nah, ini 13,5 amonium, 13,5 nitrat ya. Sama dengan nitrogen juga, dia dibagi juga amonium nitratnya. Kemudian kita pakai MKP, monokalium fosfat, 50% fosfor, 34% kalium ya. Pupuk keempat kita pakai magnesium sulfat untuk dapat magnesium. Ini yang tadi saya bilang Pak. Untuk karate plus boroni tidak usah beli, untuk kalinitra juga tidak usah dibeli. Mendingan Bapak ganti dengan pupuk magnesium sulfat karena Bapak tidak punya pupuk magnesium sulfat ya. Ganti saja dengan magnesium sulfat. Punya magnesium dan 13% sulfur. Kemudian ini opsional ya. VitaFlex ini opsional. Nanti kita berikan pada saat pencampuran racikan selesai. Kita berikan nanti ini mikronya untuk memenuhi kebutuhan mikro. Oke, sekarang kita asumsi. Kalau kita mau cari pupuk transisi, artinya setelah pasca pemanenan jambu, habis panen kan jambu istirahat dulu. Nah, setelah dia istirahat untuk berbuah lagi, kita kasih pupuk ini. Dengan komposisi kita asumsi. NPK coba-coba kita kasih 40 gram. Coba-coba ini ya asumsi. Coba-coba NPK kita kasih 40 gram, kemudian pupuk cantik 50 gram, MKP 60 gram, magnesium sulfat 50 gram. Totalnya 200 gram. Ya, dari 4 pupuk ini kita campur totalnya 200 gram. Nah, 200 gram ini dosis per tanaman.
Ya, jadi kita campur untuk satu tanaman dulu. Nanti kalau asumsi kita ini benar, racikannya bagus, rumusnya bagus, grade fertilizernya ideal untuk transisi, maka tinggal kita kali. Bapak punya tanaman 1 sampai 2 tahun itu berapa banyak? 100, Pak. Ya berarti tinggal 2 kilo dikali 100. Seperti itu ya, untuk 100 tanaman. Sekarang kita hitung unsurnya. Dari asumsi kita. Kita asumsi tadi, kita coba-coba NPK itu 40 gram. Nah, sekarang kita hitung nitrogennya. Nitrogen kita dapat dari 2 sumber ya. Dari NPK 16%, dari pupuk cantik 27%. Kita hitung satu-satu. Nitrogen dari NPK 40 kali 16%. Dari mana? 40 dari asumsi kita. Mau pakai NPK 40 gram. Jadi 40 dikali 16 kandungan nitrogen pada NPK 16%. Dapatnya 6,40 gram. Kita simpan. 6,40 gram kita simpan. Karena masih ada N yang lain, yaitu dari pupuk cantik. Pupuk cantik 50 kali 27%. Dari mana? 50 ini adalah pupuk cantik yang kita siapkan, 50 gram. 27 adalah grade fertilizer nitrogen dari pupuk cantik, 27%. 50 kali 27% sama dengan 13,50 gram. Kita totalkan. N total, N dari pupuk NPK 16 dan pupuk cantik sama dengan 19,90 gram. Nah, 19,90 gram ini yang nanti kita hitung persennya. 19,90 gram kita bagi dengan total pupuk yang mau kita campur, yaitu 200 gram. 19,90 dibagi 200, total pupuk dikali 100 sama dengan 9,95%. Atau kita bulatkan 10%. Untuk nitrogen kita dapat 10% N ya. Fosfor 40 kali 16%. Dari mana? Fosfor itu dari NPK ya, dari NPK 16% fosfornya dan dari MKP 52 ya. NPK yang kita pakai berapa? 40. Berarti 40 dikali 16%. 40 kali 16%. Dapatnya 6,40 gram. Dari MKP berapa? Pupuknya 60 gram. 60 gram dikali dengan 52 kandungan fosfor pada MKP. 60 gram MKP dikali dengan kandungan fosfor dari MKP 52%. Dapatnya 31,20. Fosfor total 37,60 gram. Nah, persennya 37,60 gram kita bagi dengan total semua pupuk 200 gram ya. Dikali 100 dapatnya 18,80% atau 19%. Begitupun perhitungan kalium, magnesium, sulfur dan kalsium ya. Perhitungannya sama semua ya. Oke. Berarti setelah kita hitung kita dapat nitrogen 10%, fosfor 19%, kalium 13%, magnesium 4%, sulfur 3% dan kalsium 3%. Kita rekap. Sekarang kita bikin rekapan. Oke, grade fertilizer final NPK 10, 19, 13. Magnesium 4, sulfur 3, kalsium 3. Nah, apakah ideal dengan asumsi yang kita coba-coba ini? Ya, yang kita coba-coba tadi. NPK 40 gram, cantik 50 gram, MKP 60 gram, magnesium sulfat 50 gram, totalnya 200 gram. Apakah cocok? Sudah cocok. Ya, artinya asumsi atau coba-coba kita benar. Seperti itu ya. Kenapa kita bilang benar? Karena N di sini kecil. Tidak usah ada support N untuk tanaman, tetapi tidak dominan karena sekarang dia lagi mempersiapkan bunga berikutnya. Ini kan fase transisi habis pemetikan ini. Habis panen ya kita kasih pupuk ini supaya N-nya tetap dapat ya walaupun kecil, kemudian fosfornya tinggi untuk persiapan pembungaannya, kemudian kalium untuk membantu pembentukan bunga. Seperti itu ya. Kemudian magnesium kita butuh untuk klorofil dan proses pembentukan bunga, sulfur juga sama, kemudian kalsium untuk memperkuat dinding jaringan sel si bunga agar tidak rontok. Kemudian kita butuh mikro nanti seperti Vitaflex ya. Dia mengandung besi 7,5%, zinc 1,6%, tembaga 1,6%, mangan 1,5%, boron 1% dan molybdenum 0,25%. Nah, kita butuh mikro ini ya supaya bunganya, serbuk sarinya, jantannya semuanya serba bagus sampai di pembuahan nanti dan pematangan buah. Mikro ini perlu semua. Jadi mikro ini dari pertumbuhan vegetatif dia sudah dibutuhkan. Dari perakaran, pertumbuhan batang, tajuk, ranting, tunas, buah, bunga ya sampai biji ya. Ini mikro diperlukan. Makanya kita pakai patokan, jika nanti dosis yang sudah kita buat itu kita campur itu, maka untuk menambahkan unsur mikro kita perlu menambahkan 300 gram Vitaflex per 10 kilo campuran. Ya ini kan kita campur 200 gram ya. Nah ini kita campur 200 gram nih. 200 gram ya untuk pencampurannya ya. Dari ini 200 gram untuk satu pohon ya. Tetapi kalau kita campurnya banyak sampai 10 kilo ya, maka kita nanti pakai Vitaflexnya 300 gram ya Pak ya. 300 gram Vitaflex mikro dicampur pada 10 kg campuran kita ya. Sekarang dosis. Untuk usia 1 sampai 2 tahun sesuai kasus, 1 sampai 2 tahun itu 150 gram sampai 200 gram per pohon 4 kali pemupukan. Jadi 4 kali pemupukan per tahun ini artinya setiap 3 bulan kita pupuk. Sebanyak berapa? 150 sampai 200 gram. Ya, tergantung usia. Misalnya 1 tahun kita kasih 150 saja. 3 bulan lagi kasih 150, 3 bulan lagi kasih begitu ya, 150 gram per pohon per tahun. Untuk usia 2 tahun kita kasih 200 gram per 3 bulan. Seperti itu ya. Jadi total 1 tahun, kalau usia 1 tahun kita pakai 150 4 kali pemupukan, maka totalnya pupuk yang dibutuhkan 1 pohon itu 1 tahun 3 kali berbuah 600 gram saja. Kemudian untuk yang 2 tahun, usia 2 tahun, selama 1 tahun 3 kali berbuah, kita hanya mengeluarkan biaya pupuk 800 gram saja ya.